Ya, saya tahu saya tahu lokasi di mana UTS segala macam seperti itu dan saya juga punya beberapa teman yang sekolah di UTS. Jadi I'm not entirely sure. Jadi kalau apa yang dikatakan proses yang dijelaskan Mike dari KPU ataupun di Seknek itu dia bisa immediately to the graduate school dengan seperti itu. Itu yang bisa saya katakan. So, I have a big question about that. Yang menarik di disertasi dia itu dia sama sekali tidak pernah menulis Jokowi sebagai alumnus UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren, keren jadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya bersama tamu istimewa saya. Sebenarnya satu alma mater dengan saya, tapi sekarang luar biasa. Jadi Romo ya. Nanti kita akan klarifikasi. Dan orang mengenalnya sebagai Henry Kwok ketika menjadi anggota KPU pertama pada pemilu demokratis kedua, tetapi reformasi pertama tahun 1999. Jadi kalau dulu namanya Henry Kwok, tapi nama aslinya Stefanus Hendrianto. Begitu, Bro Romo ya. Ya, Selamat halo, selamat malam pagi. di sana. Oke. Di Ya, sini masih pagi, kalau di sana malam ya. ya, Oke, sehat ya, Bro ya? ya, sehat-sehat sini. Baru memasuki musim gugur di sini. Oke, luar biasa. Kalau di sini juga banyak juga berguguran. Musimnya tidak pernah ada, tapi banyak berguguran, terutama para yang mengaku idealis. Ya, Jadi eh, saya nih mohon maaf Romo ya, walaupun ya, Romo betul-betul Romo ya kan, tetapi saya selalu mengingat sobat era sekalian, Romo Henry ini kebetulan adik angkatan saya di Fakultas Hukum UGM, bedanya 3 tahun, tetapi ya jauh lebih pintar dia. Dia sekarang menyandang PhD dari Washington University ya, Romo. University Washington ya. University of Washington ya. Kemudian sekarang menjadi, barangkali little bit bisa dijelaskan status atau pekerjaan Anda sekarang. Lalu memilih menjadi Romo, atau Romo itu pastor atau pendeta? Pastor mungkin ya. Ya, Silakan. di Indonesia pastor seperti itu sebenarnya. Ya, Iya, itu ya. iya, Oh, ya, selamat pagi nih Bang Refli. Terima kasih nih sudah kasih iya, kesempatan bicara. Ya, kita ketemu mungkin 20 tahun yang lalu terakhir ya sebelum Anda ke Notre Dame waktu itu untuk iya. S2 ya. Ya, saya sedang penelitian lapangan waktu itu di Indonesia, kemudian saya menyelesaikan disertasi saya dan habis itu saya masuk seminari memutuskan untuk menjalani kehidupan eh, kehidupan sebagai seorang imam ya di gereja Hmm, Katolik. Eh, hmm. ya, tapi saya masuk Serikat Yesus yang mana ya tugas kita sedikit berbeda tentu karena Romo-Romo Yesuit itu kebanyakan kerjanya di bidang pendidikan. Jadi saya saat ini masih mengajar meskipun uh, saya tidak uh, mungkin tidak aktif atau apa seperti itu di politik dan sebagainya. Tapi saya masih berkecimpung di bidang hukum juga. Saya mengajar di Fakultas Hukum di uh, Creighton University di Omaha, Nebraska saat ini. Ya. Oke, Nebraska, negara bagian Nebraska ya? Ya, negara bagian Nebraska, kotanya Omaha. Ya, ini tidak terlalu Omaha jauh ya. dari tempat Anda dulu di Indiana ini. Ya Oke, sekitar 6 jam lah dari Notre Dame ke sini kalau nyetir. I see, I see. Ya. Kota yang dingin sekali pasti di situ ya. Notre Dame, saya pengalaman terakhir tuh minus 20 derajat Celcius tuh yang paling dingin. Kalau di sana berapa?
Ya kurang lebih sama, sini di sama Midwest, suhunya sama, teksturnya Midwest. sama, ya kota Oke. kurang lebih sama seperti South Bend di Notre Dame lah, tempat Oke. Anda sekolah dulu. Sama sepinya maksudnya. Ya sama sepinya juga itu. Ya, saya Dia, juga pernah di Notre Dame, jadi 10 tahun kemudian, Anda kan 2006 di sana kan? ya, ya. Nah, 2015, 2016 itu saya di Notre Dame. Itu ketika itu saya, Oke. ya, Apa? Mengajar atau belajar? saya ada visiting scholar position. Saya menyelesaikan buku saya yang pertama tentang Mahkamah Konstitusi yang Oke. sudah terbit sekian tahun yang lalu. Sebenarnya dikutip oleh Profesor Mahfud di sidang MK Ya. waktu Pilpres kemarin, meskipun tidak ada yang peduli. Oke. Ketemu Douglas Castle di sana enggak? Masih sempat. Dia sudah face retirement waktu itu, kemudian sekian dia. I Jadi see. saya tidak sempat ketemu dia. Cuma saya kerja dengan profesor yang lain, I see. dengan Paulo Carozza. Saya tidak tahu Anda kenal. Oh, ada tahu Paulo Carozza. Ya, 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 Paulo Carozza. Orangnya ya, ganteng gitu ya. ya. Itu Ya, orang waktu orang itu Italia itu. dia ngajar hukum internasional apa nggak salah dia waktu itu. Ya. Hmm. Oke, Bro Henry ya, Bro Romo, whatever Hmm. I want to say, jadi nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Oke, eh, begini, Anda menghubungi saya dalam 2 atau 3 kesempatan dan sayangnya kita terputus ya, nggak Ya. sempat kita realisasikan. Dan yang Anda sampaikan itu, wah soal yang ngeri-ngeri sedap juga ya. Soal ijazah ya, soal pejabat Indonesia yang wah diduga ijazahnya bodong tuh sebenarnya. Ya. Kalau Anda mau spill silahkan ya, tanpa menyebut nama silahkan, menyebut Ya. nama we don't know exactly bagaimana karena kan misalnya universitas itu digebrek ya kan, digerebek. Gerbek. Ya. Lalu Ya. kemudian ada orang yang pernah kuliah di sana, it doesn't mean dia ijazahnya bodong, tetapi itu hanya satu kausalitasnya. Ya. Berikutnya Anda kemudian mengeluhkan teman-teman Anda. Jadi saudara Hmm. sekalian, saya ingin Ya. katakan sedikit, Romo Henry ini ya, dulu Henry Kwok kita mengenalnya, dia anggota KPU, wakil dari PRD, Partai Rakyat Demokratik, pimpinan Budiman Hmm. Sujatmiko. Ada Andi Arief, ada Budiman Sujatmiko, ada siapa lagi yang pernah jadi komisaris Telkom itu? Mugianto. Mugianto ya, ada Nezar Ya. Patria gitu. Nezar ikut Ya. juga ya. Nah, Ya, ya. orang-orang Sorry, itu sorry. sekarang, Komisaris Telkom itu Margiono. Sorry, Margiono. Sorry. Margiono ya, Ya, ya. Margiono, sorry. Ya. Beda Ya, ya. ya, ya. Wamenham saat ini itu Mugianto. Ya, Itu Mugianto, double honor dia. Wamenham ya, ya. Ya. Bahkan Natalis Piga juga mengaku PRD apa? PRD juga ya, lupa saya. Wah, saya tidak tahu dia pernah PRD itu. Saya nggak tahu. Oh, oke. Mana. Kita cabut ya. Ya. Arya Sinulinga juga pernah No, PRD no, no. enggak? Dia No, juga no, tidak no. pernah PRD. Oke. Enggak itu Dan yang. Anda sedikit mengeluh, ya kan? Hmm. Waduh, kok terbalik sekarang? Saya yang dulu kurang garang di lapangan, kok sekarang terbalik? Mereka menikmati jabatan. Ya, Budiman sebagai ya. kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, ya kan? Hmm. Mugi apa tadi? Mugianto. Ya. Mugianto sebagai Wah, Wamen HAM, how? ya kan? Ya. Kemudian Nezar Patria Wamen apa gitu ya? Kominfo. Ya. Kominfo, apalagi bukan Ya. sekarang Komdigi, Oh, Wamen Komdigi ya. Komdigi, ya. Hmm. Siapa Hmm. lagi yang saya sebutkan? Andi Arief sebagai komisaris PLN, ya. Ya. Dan lucunya mereka bekerja sama dengan orang yang dulu sangat mereka kritik Ya. karena bagian dari rezim Orde Baru Prabowo Hmm. Subianto. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda juga bicara mengenai saya ingin spill sesuatu tentang ijazah Jokowi. I don't know exactly kenapa Anda ngomong begitu. Nah, dari 3 hal tersebut, ya kan, silakan Anda mau memulai yang mana yang paling merasa comfortable gitu untuk kita mulai. Silakan. Eh, ada satu lagi yang lupa sebenarnya Bang Refli ini tentang apa? Saya lagi impeachment Gibran. Oke, ya, Ya, impeachment Gibran, ya, oke, itu empat ya, hal. empat Silakan, hal. empat Ya, hal tersebut, gitu. ya, Jadi ya empat mungkin, hal tuh within unlimited time, ya, ya, ya. bukan limited, Eh, unlimited. nggak tahu dari mana kita mulai dulu ini. Yang menjadi concern Anda paling paling mutakhir mungkin. Oke, begini saja karena ini kemarin saya sempat
mengamati saja sedikit itu tentang apa cuplikan apa eh, oral argument ini sidang apa di MK ketika sidang pendahuluan di MK ya tentang Ya. undang-undang KIP yang digugat ketika itu. Hmm. Eh, Kemudian ada ketika itu tiga orang hakim yang melakukan pemeriksaan pendahuluan, yaitu Hakim Ya. Saldi Isra Tamananda. Eh, Ya. Terus ada satu lagi itu saya kurang jelas siapa di foto di videonya apa Guntur Hamzah. Terus satu lagi itu Asrul Sani. Eh, Arsul. Arsul Arsul. Sani. Ya. Arsul Sani. Ya, Ya. yang kemudian ya dia bertanya banyak hal begitu tentang apa. Oh ini kan terkait ijazah Jokowi dan Gibran segala macam. Itu pertanyaan dia kepada penggugat ketika itu ya organisasi Hmm. advokat tersebut itu. Kemudian saya sedikit tergelitik itu karena saya pernah itu mengangkat kepada Anda ketika itu dan juga beberapa teman. eh Ya sekitar begini karena sebenarnya saya backtrack sedikit. Berapa waktu yang lalu kan Profesor Jimli Asidiki, guru Anda ketika itu ya pernah mengatakan ruang publik di Indonesia saat ini penuh dengan ijazah, diskusi ijazah kata dia itu menghabiskan waktu, tapi dia berpandangan begitu karena dia mengatakan yang penting ini bagaimana kita diskusi tentang tatanan baru konstitusi Indonesia itu yang penting menurut dia. Hmm. Nah, ya dua hal ini sebenarnya berkaitan menurut saya ya karena masalah ijazah ini semua kan muncul hanya karena tatanan konstitusi juga yang sebenarnya bermasalah dalam banyak hal ya dalam undang-undang undang-undang dasar yang dirubah itu ya sudah diubah tahun Hmm. 1999 2002. Di antaranya persyaratan wakil presiden, persyaratan presiden segala macam kan. Eh, Hmm. Kalau misalnya persyaratan umur itu ditentukan di konstitusi, saya pikir mungkin kita tidak ada masalah seperti saat ini tentang Hmm. Wapres Gibran segala. Kalau umur 40 tahun jelas di konstitusi ya. Dan Ya. persyaratan presiden tidak ya itu minimum juga sebetulnya dan juga akhirnya menyangkut masalah kemudian apakah itu pendidikannya saat ini kan ya akhirnya sehingga masalah pendidikan calon presiden wakil presiden itu menjadi pangkal persoalannya itu tidak jelas di konstitusi ya akhirnya Hmm. undang-undang mengatakan cuma syaratnya waktu itu kan apa SMA saja untuk jadi presiden kan Hmm. ya sementara yang menarik begini untuk menjadi seorang hakim MK syaratnya harus S3 ketika itu kan Hmm. Jadi Ya. seakan-akan lebih tinggi thresholdnya menjadi seorang hakim Mahkamah Konstitusi dibanding menjadi presiden. Padahal Hmm. tugasnya juga ya tidak kalah beratnya menjadi seorang presiden dibanding hakim MK. Hmm. Kemudian syarat menjadi hakim MK itu kan pernah digugat di MK sendiri yang Ya. mengatakan MK kemudian memutuskan bahwa syarat menjadi seorang hakim MK itu harus S3 tapi tidak perlu S2 katanya. Waktu itu Mahfud yang masih ketuanya. Jadi Oke, persyaratan ya ya, pokoknya pernah S3, kalau S2 nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting bisa jumping up gitu ya. Ya, itu yang ketika itu yang diputuskan oleh MK sendiri di bawah pemilihan Pak Mahfud ketika itu kan. Hmm. Nah, nah, oke lah, gitu bisa diperdebatkan mengapa MK memutuskan begitu. Kemudian akhirnya kan sekarang ini sudah banyak eh, hakim MK yang pokoknya harus ada gelar doktor seperti itu kan. Hmm. Punya gelar doktor. Tapi apakah kualitasnya dengan dokter-dokter itu juga menjadi lebih baik? Ya kita bisa Hmm. perdebatkan itu. Apakah kualitas MK menjadi lebih baik hanya karena hakim-hakimnya punya gelar doktor? Dan Hmm. juga korelasinya bagaimana gelar doktor? Gelar doktor apakah harus doktor yang ilmu hukum, misalnya hukum tata negara, hukum konstitusi, atau Hmm. bisa hukum bankrupsi atau hukum apa perdata, hukum kepailitan segala macam bisa menjadi hakim MK juga hanya karena dia S3 Hmm. begitu kan. Ya. Ini ya jelas korelasinya penting gitu. Kemudian kan waktu itu kan pertama Anwar Usman ketika itu S3 dia itu sebenarnya S3 bukan di bidang hukum sebetulnya. Hmm. Nah, tapi dia menjadi hakim MK, kemudian jadi ketua MK pula. Hanya karena dia punya Hmm. S3. Tapi S3 dia bukan S3 di bidang hukum, doktor hukum itu. Ah, itu Di jadi bidang apa? pertanyaan-pertanyaan. Ya, Dia oke. ya waktu itu. Kemudian akhirnya terakhir ini yang ketika saya sempat angkat ke Anda ketika itu tentang Hakim Asrul Sani itu yang ketika itu dia mengatakan punya S3 dari sebuah universitas di Polandia. Uh, Hmm. Warsaw Humanum University, something like that itu the name ya ketika Hmm. itu.
Universitas itu berdiri tahun 2018 ya. Hmm. Nah, jadi belum sekitar itu kalau salah itu, tapi belum lama berdirinya universitas itu kemudian akhirnya dia dapat gelar S3 dari sana. Ya sebenarnya itu kalau tidak salah itu online program dan kemudian itu menjadi modal dia menjadi hakim MK kan. Ah, Hmm. ada info menarik saya share ke Anda ketika itu bahwa sekolah tempat dia belajar dapat S3 itu awal tahun ini itu digerebek oleh KPK Polandia. Hmm. Kemudian para pemimpinnya ditangkap karena mereka menjual ijazah palsu kepada banyak pejabat di Polandia. Ketika Hmm. itu. Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Kita tidak tahu kan. Tapi Ya. ini juga akhirnya a big question Hmm. menurut saya ketika itu kan ya. Saya tidak Ya. menuduh dia palsu, saya tidak punya bukti. Tapi Ya. ini itu eh, ini suatu hal yang menarik karena bagaimana dia mendapatkan gelar dari sebuah universitas yang kebetulan juga di sana bermasalah karena banyak menjual ijazah palsu kepada Hmm. pejabat-pejabat Polandia sendiri sehingga sudah digerebek universitas itu banyak para petinggi universitas itu ditangkap di penjara oleh KPK Hmm. Polandia di sana. Jadi ini sedikit Hmm. kritik saja buat saya waktu saya mendengar oral argument di MK minggu kemarin ini. Hmm. Jadi menurut Anda ngeri-ngeri sedap jadi. Ya, Bisa jadi kalau diverifikasi ijazahnya juga bodong jangan-jangan. ya, ya perlu diverifikasi mungkin ini perlu nih. Oke, karena itu sudah menyangkut pejabat publik ya. Jadi Ya, hmm. impeachment tidak hanya terhadap presiden dan wakil presiden yang diatur di konstitusi secara khusus, tetapi secara etika ya impeachment atau pemberhentian itu perlu juga dilakukan terhadap pejabat-pejabat publik yang ternyata tidak memenuhi syarat atau cheating soal asal usulnya ya. Ya, Gitu. ya, ini menjadi menarik karena konstitusi kita kan juga tidak mengatur impeachment terhadap pejabat yang lain di luar presiden wakil Ya, presiden. ya, Sementara kalau di Amerika kan hakim federal court itu federal judges itu bisa diimpeach juga. ya. Juga sama di negara lain juga beberapa negara di Filipina juga bisa Hmm, itu. Impeachment itu bukan hanya buat presiden wakil presiden tapi juga hmm, hakim agung, dan hakim hmm, konstitusi ya. Tapi di kita kan tidak ada mekanisme itu. Ini boro-boro mengimpeach para pejabat yang lain seperti hakim MK ketika itu kan ya presiden wakil presiden saja ini belum jalan hmm, mekanismenya dengan hmm, dengan benar. Dan ini juga bahan diskusi kita sebenarnya ini yang saya angkat hmm, tentang Wapres Gibran impeachment dia ketika itu kan. hmm, Eh, ya ya jadi sih ya selama ini kan hakim-hakim di MK kasusnya yang berhentikan itu internal mekanisme mereka saja ketika itu kan. hmm. Dan ya akhirnya dengan MK saat ini ya saya pikir masih belum memadai ini sebenarnya untuk mendisiplinkan hakim-hakim tersebut. Tetapi sebenarnya bisa jadi kan kalau kita laporkan sebagai pelanggaran kode etik, tapi masalahnya memang siapa yang akan melakukan investigasi? Apakah MK-MK permanen itu mau dan mampu melakukan investigasi untuk kasus ini? Ataukah jangan-jangan investigasi tiba-tiba dibebankan kepada pihak yang mengadukan? Itu seperti kasus Anda terhadap waktu itu Pak Mahfud kan? Ya, Akil Muhtar waktu itu kan, Ya ya, tapi waktu ketuanya maksudnya ketuanya Pak Mahfud. ya Ya, ya jadi malah kita yang dibebankan, padahal kita orang ya ya. sipil biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penangkapan, penahanan dan lain sebagainya kan, atau Ya memaksa lah, tidak ada. ya. Oke, jadi saudara sekalian di bagian pertama kita bicara mengenai latar belakang pendidikan salah satu hakim yang konon Hmm. bergelar S3 dari Polandia, tetapi awal tahun ini universitas itu digerebek karena bukan dianggap sudah ditengarai, Ya. terbukti melakukan jual beli ijazah kepada pejabat-pejabat di Polandia sehingga digerebek oleh KPK-nya Polandia. Tapi apakah kemudian ijazah yang didapatkan hakim konstitusi itu sah? We don't know exactly. Jadi kita tidak bicara mengenai menyampaikan hoax, tetapi sebuah berita yang barangkali ada korelasinya. Kan kalau kita mau bicara tentang good governance, clean government, ya harusnya hal-hal seperti ini
boleh dan bisa diangkat kan, begitu Romo ya? Ya, saya pikir ini suatu hal yang apa, ya, kita tidak, saya tidak mengatakan saya punya bukti atau apa, saya tidak Ya, menuduh. Cuma ini orang tidak, kadang-kadang saya membedakan antara bukti dan data ya. ya, Kita punya data ini, apakah data ini bukti kan itu bisa nanti bisa diolah kan. We have information, itu sebuah data bahwa Universitas apa Collegium Humanum di Warsaw, Poland itu ya bermasalah ya, ya itu big news sama in Europe ketika itu ya, bukan hanya di Poland tapi juga di Inggris segala macam, orang tahu semua, diberitakan di situ. Nah, jadi itu jadi universitas itu universitas yang abal-abal lah, bisa kita katakan seperti itu. Apakah eh, produk yang lain juga bermasalah, kita tidak tahu ya, itu perlu ada penyelidikan dan investigasi lebih mendalam, tapi kita tidak punya otoritas loh itu kan, apalagi kasus tadi kan Bang Refli katakan, apakah MKMK ya. punya kemampuan untuk itu kan, kita tidak tahu juga. Hmm. Iya, pertanyaannya adalah memang sering sekali orang Indonesia ini tidak mampu melakukan verifikasi terhadap kebenaran latar belakang pendidikan. Ya, Nah, saya juga mau lompat. ya. Apakah hal yang sama Romo tangkap juga di latar belakang pendidikan Gibran? Sejauh apa Romo paham mengenai latar belakang pendidikan Gibran yang saya kasih latar belakang sedikit walaupun Romo sudah tahu barangkali. Kita kan punya dua dokumen resmi. Hmm, Dokumen resmi itu bernama berkantor dimiliki oleh KPU dan dimiliki oleh Setnek. hmm, Kalau KPU dalam konteks sebagai calon wakil presiden, kalau di Setnek dalam konteks sebagai wakil presiden yang sudah hmm, jadi. Di KPU latar pendidikan Gibran itu dituliskan bahwa dia mengalami SMA 2 kali. Jadi setelah tamat SMP di tahun 2002, dikatakan 2002 sampai 2004 dia itu masuk OPSS, yaitu Orchid Park Secondary School, selama 2002-2004. hmm, Kemudian disebutkan juga dalam kurun 2004-2007, which is 3 tahun, hmm, dia mengikuti yang namanya program UTS Insert di Australia, ya. Uh, atau yang katanya, wah, ada yang bilang mengatakan, wah, kalau 3 tahun itu sudah setara diploma katanya, ya kan. Tetapi di situ ditulis tetap SMA. Berikutnya dia lulus MDIS dari Singapura dengan hmm. ijazah Bradford University, walaupun kuliahnya nggak jelas di mana, di Singapura, tapi dia nggak pernah ke Bradford Inggris ya. Nah itu di KPU, tapi di Setnek dibalik. 2002-2004 dia di OPSS tadi, Orchid Park Secondary School. Kemudian 2004-2007 dia di MDIS sebagai S1 atau graduate school-nya, ya, undergraduate school-nya. Kemudian pada tahun 2007-2010 dia di UTS Insert yang dikesankan seolah-olah pendidikan pasca sarjana. Bagaimana mungkin ada dua dokumen dari institusi yang resmi, institusi publik, kok bisa berbeda dan tidak ada yang namanya pertanggungjawabannya? Silakan Romo melakukan eksplorasi terhadap hal ini yang Anda ketahui. Ya, saya tidak bisa komentar banyak ini, dalam pengertian begini. Eh, saya tidak paham pendidikan di Singapura bagaimana. Saya tidak pernah sekolah di Hmm, Singapura, jadi saya tidak mau apa hmm, eh, mengklaim atau sok tahu begitu ya. Jadi biarlah yang bicara itu apa yang lebih paham tentang itu, tentang sisi pendidikan di Singapura di detailnya. Saya juga jadi itu yang pertama. Tapi hmm, yang lebih penting menurut saya itu adalah apa yang Anda katakan, bahwa kita tidak punya mekanisme memverifikasi itu hmm. sebetulnya. Eh, Ya, orang bisa klaim sana sini apa sertifikat atau apa, ini ekuivalen di Indonesia bagaimana? Kita verify itu bagaimana? Itu yang apa, itu jadi masalah kan. Misalnya ketika Anda sekolah di Notre Dame dulu kan, itu LLM itu kan tentu Ya, jelas kan. Ketika itu that you can verify that, ketika itu kan, ya. ketika ya itu sehingga eh, tapi yang banyak kasusnya tidak. Walaupun kalau Romo search nama Refli Harun, you will know, you will don't know, you Well, I will mean, I you know will your not find, name, so jadi uh, so I you will I not can do find. that. I mean.
Ya, so ya, Oke, karena my ya, original name bukan Refli Harun ya. Oke, it's okay. ya, ya. So Oke, I know silakan. that. Ya, Iya, ya. oke, oke. Jadi Iya. itu apa? Ini masalah. Cuma apa? em, itu ada si apa Profesor Sulfikar Amir yang kemarin bicara di podcastnya Abraham Samad. Dia menjelaskan secara detail tentang itu pendidikan Singapura. Saya pikir saya lebih, ya mungkin dia lebih paham orang seperti itu. Saya pikir sehingga we can trust him more in some way. Saya tidak bisa bicara tentang itu ya. Tapi menariknya tentang Gibran ini sedikit saja begini. Ya, jelek-jelek begini saya juga pernah tinggal di Australia begini ya. Eh, Hmm, jadi waktu itu meskipun konteksnya saya tidak sekolah, tapi ini masih perjuangan masa lalu ketika itu waktu bersama PRD. ya. Karena ketika itu ya kita tidak bisa bergerak banyak di Indonesia. Ketika itu akhirnya ketika Budiman CS di penjara, ketika itu akhirnya eh, eh, terpaksa melakukan banyak kampanye di luar negeri sehingga saya seperti itu tinggal di Hmm, Sydney, Australia. So I know a little bit about UTS. Ah, oke. ya, Itu tahun berapa Wak Anda di sana? 97, 98. Oke, silakan, Romo. Ya, jadi ya, saya tahu lokasi di mana UTS segala macam seperti itu dan saya juga punya beberapa teman di yang sekolah di UTS. Jadi uh, I'm not entirely sure. Jadi kalau apa yang dikatakan proses yang dijelaskan baik dari KPU ataupun di Seknek itu dia bisa immediately to the graduate school dengan seperti itu. So, itu yang bisa saya katakan. So, I have a big questions about that ketika itu kan. Hmm, Bahwa it's different UTS insert dan UTS graduate program itu different. So hmm, that's something I can say gitu kan. Cuma hmm, persoalannya lebih akhirnya bagaimana kita verify itu kan dan kemudian lagi kepada proses ini yang ini saya lebih diskusikan dengan Anda lebih pada impeachment wakil presiden itu yang sebenarnya hmm. waktu itu kan saya sempat kirim artikel saya tulis kepada Anda cuma Ya, kita sempat diskusi bahwa uh, ya this is maybe one ground of impeachment sebenarnya kalau kita ingin bicara ketika itu ya. ya, Karena untuk saat ini, saya tahu Anda bicara banyak tentang impeachment Gibran, banyak segala macam. Eh, ya, agak susah dibuktikan yang lain-lain sebenarnya begitu ya. Meskipun hmm, banyak mengatakan itu sebenarnya gampang dibuktikan atau apa, tapi ya tidak terlalu mudah juga menurut saya yang tuduhan-tuduhan yang lain seperti Fufu Fafa ataupun hmm, yang apa kejahatan ekonomi segala macam itu hmm, seperti itu ya. ya, Eh, ya persyaratan jadi wakil presiden itu mas mungkin saya pikir yang bisa ya bisa dijadikan impeachment ground untuk dia ketika itu hmm, ya untuk di impeach. hmm, Baik masalah kemarin itu masalah umur yaitu keputusan MK maupun ijazah ini sebetulnya. hmm, Eh, ya cuma eh, repot juga akhirnya karena kalau kita melihat konstitusi kita kan Indonesia itu eh, sebenarnya ada tahapnya itu jadi two stage trial ketika itu kan. hmm, Setelah DPR harus di MK dulu, setelah di MK itu pun harus ada lagi di sidang lagi di MPR. Jadi itu higher threshold sebenarnya. Sebenarnya kan impeachment yang hmm, misalnya di South Korea, di Korea Selatan itu kan MK akhirnya memutuskan, ya sudah MK memutuskan salah ya sudah di impeach dia. Ataupun di Thailand begitu. Akhirnya sudah MK di sana memutuskan oke terbukti bersalah ya sudah akhirnya tidak ada lagi. Sedang di hmm, kita kan kalaupun MK memutuskan masih ada lagi sedang di MPR. Belum lagi hmm, kemudian DPR sebelum harus menginitiate the program ya kan the impeachmentnya. hmm. Iya, sebenarnya Fufu Fafa itu juga agak jelas, walaupun memang artinya itu milik Wapres sebelumnya. Tetapi memang yang paling terukur adalah soal syarat pendidikan ya Ya. sebenarnya. Tapi persoalannya Romo, kita tahu bahwa di Indonesia itu walaupun kesalahannya kalau orang Jawa bilang ceto welo-welo ya, expressis verbis gitu ya, no doubt ya kan, beyond reasonable doubt. Pokoknya tidak bisa lagi dibantah. Tetapi kan kadang-kadang mesin politiknya nggak bisa bergerak begitu. Pendapat Anda? Ya, ya betul itu.
Ya, ini ada seorang apa? Anda pernah di podcast Anda pernah mengangkat ini wawancara seorang apa mungkin pakar politik yang di podcast lain oleh Budi Bantanerojo, si pakar politik yang mengatakan, oh ini semua tergantung Prabowo. Menurut saya itu bukan tergantung Prabowo, sebetulnya tergantung PDIP ini. Ya Hmm, kalau PDIP itu beneran mau apa melawan Gibran dan Jokowi, ya mereka harus push for apa impeachment sebetulnya. Tapi hmm, persoalannya kan PDIP tidak pernah mau untuk apa ambil apa leading role untuk mengimpeach Gibran kan. hmm, Itu pun dia baru dipecat itu pun setelah belakangan itu iya, karena mereka sudah merasa dikhianati. Tapi habis itu PDIP tidak pernah mencoba untuk apa mempermasalahkan lebih jauh dan push for impeachment. Nah, tergantung PDIP. Ya terbukti PDIP juga tidak bisa memainkan peran sebagai oposisi sekarang ini dan bukannya hmm, tidak mau, mereka juga tidak mau akhirnya memainkan peran itu. Eh, hmm, jadi iya memang itu realitas apa politiknya. Kalau PDIP mau jadi benar oposisi, ya mereka harusnya push for impeachment. Apakah berhasil atau tidak itu kan urusan lain. Tapi at least they want to do it. Itu kan saya hmm, tulis di artikel yang saya kirim ke Anda itu kan um, iya, in the last 1 year in Asia itu ada gelombang impeachment semua di Korea Selatan, di hmm, Thailand, di Filipina dan Indonesia lah dikatakan begitu. Tiga-tiga ini jalan semua ini. Indonesia saja yang nggak jalan kan. hmm, Presiden Korea diimpeach, Perdana Menteri apa Thailand diimpeach, di Filipina prosesnya jalan meskipun dibatalkan oleh Mahkamah Agung Filipina hmm. karena persoalan teknis, tapi Mahkamah Agung Filipina mengatakan bisa dibuka lagi 1 tahun berikutnya. Nah, di Indonesia yang nggak jalan sama sekali kita. Iya, yang menariknya adalah proses impeachment di Indonesia. Kan Anda membuat disertasi mengenai MK ya, Hmm, sangat bergantung kepada kemauan politik. ya. Padahal kita tahu bahwa politik kita makin lama makin kontraktual, ya kan? Makin tidak substantif, tetapi hanya didasarkan pada siapa dapat apa. Hmm. Bagaimana Anda melihat article of impeachment itu ketika dikaitkan dengan fenomena politik saat ini? Padahal maksud dari article of impeachment ini kan memang jangan sampai subjektivitas politik itu mempengaruhi jalan impeachment sebagaimana yang dilakukan terhadap Gus Dur misalnya. Tetapi ketika orang tidak bergerak terhadap Gibran, Anda berpikir bagaimana? Ya, seperti saya katakan tadi, sebenarnya kan itu kan kuncinya di PDIP dalam artian ya eh, mereka seharusnya play the oppositional role kan, tapi mereka tidak mau itu. Jadi akhirnya ini membuktikan bahwa ya there's apa a domination of power sebetulnya diadakan oleh apa Kim Plus ya. Oleh Hmm. Prabowo CS ketika itu dan Kim Plus Coalition yang dia ingin buat koalisi Hmm. permanen ketika itu kan akhirnya Hmm. dan PDIP juga kita nggak tahu apakah beneran mau Hmm. di luar atau akhirnya bergabung juga ke Kim Plus Plus nantinya. Tapi ini juga bukan persoalan baru karena sejak dulu pun PDIP ketika dia di luar pemerintahan dia tidak pernah mau main oposisi. Itu 10 tahun di bawah SBY itu PDIP juga tidak benar-benar beroposisi sebetulnya. PDIP ketika itu mengatakan sebagai apa sebagai mitra pemerintah atau apalah istilah mereka sebutkan ketika Hmm. itu kan. Tapi mereka bukan sebagai peroposisi. Akhirnya mereka selalu mencoba untuk kembali back to power kan dan setelah Hmm. SBY kan mereka mencoba kembali dengan Jokowi akhirnya ketika itu sebagai apa orang yang dijadikan petugas partai dan akhirnya meskipun dia bukan kader PDIP ketika itu Hmm. as long as we can go back to power sehingga Ya. akhirnya ya memang kalau konteks seperti ini sangat transaksional ketika itu kan ya Hmm. eh, ketika sudah ada pemenang semuanya langsung bergabung ke situ ke Ya. pemenang jadi grand coalition seperti itu ya tidak agak susah untuk impeachment akhirnya jalan. Ya. Sekarang kalau kita bicara aktor impeachment ya, menurut Hmm, Anda ada orang mengatakan tergantung Prabowo, sebagaimana Anda katakan tadi dengan mengutip hmm, podcast saya sebelumnya. hmm, Tapi ada juga yang mengatakan itu kan bergantung pada elit-elit politik di partai politik. hmm. Ya terutama 8 partai politik yang ada di parlemen. Lalu ngapain kita memilih wakil-wakil rakyat ya kalau begitu? Silakan. Karena di antara 8 itu bukan wakil rakyat tuh sebagian besar kan. Yang wakil rakyat
Oh, nggak ada malah, ya kan? Coba bayangkan. Jadi, impeachment itu tidak ditentukan oleh wakil rakyat, tapi ditentukan kekuatan di luar wakil rakyat. Padahal konstitusi mengatakan itu adalah kekuatan DPR mestinya. Silakan. Ya, ini kan menunjukkan suatu persoalan di apa tatanan politik Indonesia dan juga apa masalah konstitusi ya konstitusi secara apa bukan secara apa khusus written text tapi secara apa Hmm, luas ya. Ya, sebenarnya kalau Anda pengalaman Anda di Amerika waktu di sini Anda bisa mengamati kan bahwa sebenarnya ketua partai itu di sini tidak terlalu penting perannya itu ya Republican Party ya, atau apa Democratic Party ketuanya nobody really know ketika itu karena ya. peran mereka tidak penting akhirnya ketika itu kan. Hmm. Tapi di Indonesia itu kalau sudah jadi ketua partai sangat apa dikdaya sekali perannya sehingga melebihi sehingga eh, caucus Ketua misalnya partai di itu suaranya 100% iya. di Soalnya partai kalau itu. di in Amerika, in the US kan itu kan di Senat itu kan ada pimpinannya sendiri atau di House Ya. Representative kan ada. Itulah yang mereka yang menentukan sebetulnya kekuatannya karena Hmm. di parlemen ketika itu apa eh, the chair of majority misalnya Mitch McConnell atau di Republican Party atau ya misalnya ya dulu ya sekarang itu sudah apa Senator Jim Thune ya, ketika itu kan ya dia lah yang mereka memegang peran atau di eh, sebaliknya di apa the House Minority Leader, Majority Leader mereka lah yang memberikan peran bukan ketua partai. Ya akhirnya jadi ya tapi di Indonesia memang sudah apa begitu saat ini Hmm. ya jadi dia emang susah untuk di apa impeachment jalan akhirnya. Jadi apa yang Anda sarankan ya agar kemudian bukan impeachment itu jalan, tetapi cara untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran sebuah dokumen ya yang merupakan syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden ini itu bisa eh, memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik ya, transparan, accountable ya. Karena yang terjadi adalah seolah-olah ada upaya untuk menutup-nutupi ini sehingga debat publiknya gila-gilaan, tapi Hmm. transparansi dari institusi negaranya tak ada gitu. Silakan. Eh, saya tidak punya solusi ad hoc atau apa ya karena ini ya saya pikir ini sudah realitasnya sudah susah. Bagaimanapun dicecar akan susah juga ya baik institusi kenegaraan seperti KPU dan sebagainya yang apa yang menutup diri ataupun segala macam sehingga susah kita cari informasinya ketika itu. Dan juga mereka juga tidak punya keinginan untuk verifikasi kebenaran dokumen-dokumen tersebut. Dan juga institusi-institusi apa yang terlibat seperti UGM sekalipun tempat kita pernah kuliah Hmm. ketika itu kan Ya. yang juga uncooperative to some extent itu bisa kita perdebatkan lah bagaimana ya nanti kita bisa bicarakan lagi ketika itu. Tapi yang lebih penting yang saya katakan seperti Pak Jibli katakan itu waktu dia pidato itu kan di forum apa saya lupa itu ya dia mengatakan oke debat publik penuh dengan ini yang penting ini bagaimana kita melihat tatanan konstitusi baru itu saya pikir yang bisa kita bicarakan yang lebih penting the new apa constitution dalam artian begini uh, James Madison dan Jefferson itu pernah berdebat ketika itu kan waktu Hmm. penyusunan konstitusi Amerika. Perdebatannya begini ketika itu Jeffersonian dan Madisonian kan apa uh, mereka mengatakan bagaimana ini the Jefferson want the constitution to last ketika itu apa forever ketika itu kan harus Hmm. uh, sementara Madison mengatakan setiap generasi itu harus membuat apa konstitusi sendiri dalam arti Hmm. dia katakan usianya 20 tahun itu maksimum sehingga generasi baru bikin konstitusi baru kata dia. Tapi Hmm. akhirnya kan yang menang Jefferson ketika ya the Ya. US Ya. Constitution that things that last things that hundred more than 100 years now ketika itu kan ya satu konstitusi yang paling sulit diubah ketika itu. Hmm. Saya pikir saya lebih cenderung yang apa Madison approach dalam artian ya every generation have to I mean that define their I mean own constitution ketika itu kita jangan Hmm. terikat lagi ini konstitusi 2002 ini kalau dikatakan 2002 ya mau disebut konstitusi Ya. 2002 itu sudah lebih dari 20 tahun dan terbukti Ya. sebenarnya tidak berhasil membuat tatanan Indonesia yang baru karena Hmm. banyak uh,
kesalahannya mereka buat ketika banyak kompromi segala macam itu ya. Sehingga akhirnya it's time for the new generation to draft their new constitution. Ketika itu termasuk generasi kita lah, generasi Anda juga. Kan Ya. itu kan dibuat oleh Jacob Tobing CS, that the older Hmm. generation dan juga part of the new order ketika itu kan. Ya. Dan konstitusi ya benar-benar produk ketika itu reformasi ataupun itu sebenarnya belum ada oleh generasi baru ketika itu ya. Ya, kalau misalnya mantan apa teman-teman seperjuangan saya Budiman CS segala Hmm. macam mau bikin konstitusi baru terlibat ya, that's I mean better in the sense I think that they should take the lead ketika itu kan. Hmm. Ya. Yes, our generation is time to write our constitution Ya. gitu. Jadi itu yang lebih penting sehingga persoalan seperti persyaratan presiden segala macam harus diperjelas di konstitusi tentang itu juga Hmm. masa jabatan presiden saya pikir itu harus dijelaskan dalam arti tidak bisa diubah lagi. Jangan sampai Hmm. nanti ini eh, kemarin itu tidak jadi 3 periode, tapi belum berarti ini habis. Habis ini bisa jadi Prabowo juga mau 3 periode. Jangan-jangan nanti habis ini kan. As long as itu kan argumen dari teman Anda Kodari mengatakan itu bisa saja di amandemen kan, tidak dilarang. Ya. Ya ada benarnya juga dia dalam artian tidak ada pasal di Undang-Undang Dasar yang mengatakan 2 periode itu tidak bisa diubah. Yang ada Hmm. itu cuma mengatakan negara kesatuan tidak bisa diubah. Itu. Ya. Tapi 3 periode tidak bisa diubah. Jangan-jangan nanti periode berikutnya mereka mau ubah lagi, celaka lagi nanti. Hmm. Oke, oke ya. Lalu apa yang Anda ingin share soal ijazah Jokowi yang Anda katakan dalam teks Anda kepada saya? Tadi kan saya menyebutkan begini kan, um, the problem for PDIP kan, they always things that want to aim for power ketika itu kan. Mereka Ya, 10 tahun sebagai oposisi itu susah sekali hidup mereka. Jadi we have to find the way going back to power ketika itu kan. Waktu itu kan mereka tidak bisa lagi apa mencalonkan Megawati, sudah sulit untuk ya. apa menjadi menang kan Bu- kali, eh, kali. Masih bisa tapi sulit Ya menang. masih bisa, bisa, tapi Ya, apa ya, secara political calculationnya udah sulit untuk menang, kan. Ah, ya, sebenarnya saat ini saya sedang menulis buku sebetulnya sudah selesai buku saya dan semoga tahun depan sudah selesai dipublikasikan. This is my second book in English on ya, Democracy and Rule of Law in Indonesia. ya, Nah, waktu saya sedang penelitian untuk menulis buku ini, saya ketemu that one I think that sources that interesting. Ini disertasi Wawan Masudi, Dekan ya. Visipol UGM. Oke. Ya. Nah, Wawan Masudi itu dia menulis tentang The Rise of Jokowi in Solo sebetulnya. Oke. Ya, dia menulis tentang Rise of Jokowi in Solo. Saya sudah membaca disertasi dia berapa kali. Yang menarik di disertasi dia itu, dia sama sekali tidak pernah menulis Jokowi sebagai alumnus UGM. Oke. Yeah, this is Ya. interesting for me. I don't know Oke. why. That's something I just want to share with you. Means that, ya, sekarang that Wawan Masudi dekan Visipol UGM. Maybe you Hmm. can interview him. Tapi ini menarik. Mengapa disertasi dia yang berapa ratus halaman itu dia tidak sama sekali tidak menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM. That's just puzzling for me. Oke, tapi dia menyebut nggak misalnya sekolah Jokowi yang lain, SMA, SMP dan lain sebagainya? Just bypassing something like that begitu. Ah, ah, Oke. tapi kemudian ada yang menarik juga ketika itu, cuma saya tidak bisa melacak ketika itu. Ya. Ah, karena saya terbatas di Amerika begini, dia ada ketika itu mengutip sebuah sumber di disertasi dia ah, Hmm. di Solo Post kalau tidak salah yang mengatakan ada ketika itu anggota calon wali kota Solo yang waktu itu persyaratannya kurang kata dia. Hmm. Ah, apakah itu Jokowi? Artinya saya juga kurang jelas. Saya tidak bisa memverifikasi isi artikel Hmm. Solo Post tersebut. Ah, itu saja yang saya ini sedikit spill apakah ini suatu hal. I'm not sure, but I think I just want to raise it because it is interesting. Oke, ya, ya, ya. Nah, Biasanya I can kalau orang mengatakan riwayat kekuasaan seseorang, ya, the rise hmm, apa tadi? Ya biasanya Jokowi. dia ya the rise Jokowi apa gitu ya.
itu Oh, biasanya ini orang menyinggung juga latar belakang pendidikannya karena itu sebagai strong background yang membentuk seseorang kan ya. ya, ini Gitu. judulnya Creating Legitimacy in Decentralized Indonesia. Jokowi's Oke, Path to Legitimacy in Solo in 2005-2012 oleh Wawan Masudi, University of Melbourne. oke, Ya, oke. Berarti dia cukup lengkap juga karena dia punya konsentrasi yang lama untuk membuat disertasi itu dengan bermukim di Melbourne gitu ya. ya, Artinya nggak mungkin dia tidak memiliki data yang lebih spesifik ya. hmm. Bisa-bisa juga dia kita tanya. Ya Karena itu dia pasti apakah pasti melakukan menyelidiki Jokowi ya. ya? Oke, nanti apa DRISE apa tadi? Apa the decentralization apa? Oke, ini saya bacakan lagi judulnya. Ya. Uh, Creating Legitimacy in Decentralized Indonesia. Jokowi Oke. Path to Legitimacy in Solo 2005-2012. Oke. Oke. Yes, saya bisa Creating kirimkan ke Anda legitimacy. nanti ini Oke, oke. diserasinya. Ya, Oke. Good, good, good. nah, Good point. ya. Jadi itu Oke, yang nah, itu uh, yang Anda ingin katakan ya? ya karena dia waktu itu dia belum jadi dekan, dia masih dosen biasa di UGM kan. Ya, Nah, jadi kemudian masih dia menulis itu jadi juga masih jujur. ya. Itu that's interesting saja menurut saya ketika itu why he never mentioned single one time that Jokowi is I mean lulusan UGM. Mungkin kalau alumnus Oke. kategorinya sudah masuk ya kalau Ya, ini ya. juga akhirnya yang ya saya kasih tahu ya kita sama-sama lulusan UGM ya ya kita tahu bagaimana ketika itu di sana kategori Hmm. berubah kalau kategori alumnus itu juga akhirnya that's Hmm. mix orang get confused ketika itu kan. Itu menyangkut tadi seorang apa mantan teman seperjuangan saya yang saya katakan sekarang jadi Ya. seorang komen saat ini. Yang Hmm. menarik itu karena UGM dalam websitenya mengatakan salah satu lulusan terbaik dia itu sekarang menjadi wamen. Uh, ini kan misalnya karena dia tidak mengatakan alumni loh beda ya. Kalau alumni mungkin Ya. definisinya menurut agama sekarang cuma pernah kuliah berapa lama begitu kan. Ya. Nah, ya sehingga akhirnya Budiman Sujatmiko itu masuk alumni sebenarnya meskipun dia cuma kuliah 1 or 2 semester di UGM. Dia Ya. tidak pernah lulus di UGM sebenarnya Budiman. Nah, Hmm. tapi ini seorang lain Wamen saat ini menjabat di kabinet Prabowo yang dikatakan oleh UGM sebagai salah satu lulusan terbaik mereka oleh website resmi UGM ya. Nah, tapi saya tahu ini orang ini tidak pernah lulus, at least dia tidak pernah lulus tahun itu. Ah, Hmm. Dikatakan dia lulusan 98. Tahun 98 itu dia sedang di apa di penjara ketika itu diculik ketika itu. Jadi bagaimana dia lulus tahun itu? Mungkin saja dia lulus tahun-tahun berikutnya tapi juga I doubt that karena I know what happened with him ketika itu kan. Ini juga bagaimana that UGM can easily claim that oke ini lulusan terbaik kami tapi that saya Tidak, tidak, meskipun tidak verifikasi lebih lanjut. iya, meskipun saya tidak mengatakan mungkin orang ini Wamen ini tidak pernah mengklaim begitu, tapi paling tidak UGM yang mempromosikan dia. Biasa kalau jadi pejabat tuh dianggap lulusan terbaik. Walaupun Ya, ketika ditangkap jadi koruptor biasanya ya yang pejabat ya, juga nggak ngakuin lagi. ya begitulah. Atau juga begini, ketika itu kan, ketika dulu saya dan apa teman-teman saya itu kan ditangkap oleh rezim Soeharto oleh Undang-Undang Subversi, mereka UGM juga tidak mau mengakui mereka sebetulnya. Ah, Tapi jadi kalau Anda sekarang akan diakui oleh UGM tuh. Salah oh saya nggak satu tahu gitu. alumni, salah satu alumnus UGM yang bisa menginternasional. Itu saya tidak tahu juga karena ah, Tapi ada yang menarik, as long as you don't criticize the university, maybe. also the presidential office. Ya. Ah, Ya, saya terakhir balik UGM itu tahun 2019 ketika itu ada diskusi buku saya yang pertama ketika itu. That's I Hmm. think that the first or maybe the last, I don't know. Um, ya, ini sebenarnya tadi Anda bicara tentang apa international events that to be international player. Sebenarnya Anda lupa, mungkin ini seharusnya kredit kepada Anda. Ini Anda masih ingat waktu saya kan saya masuk 92 di UGM kan. Nah, Eh, Ya, jadi yang mengospek saya itu di universitas itu Anies, karena dia ketua senat, sebenarnya di fakultas Anda kan. Nah, jadi waktu itu saya masih ingat pidato Anda sebagai ketua apa
Senat Fakultas Hukum UGM, di anu itu apa kantin apa yang sudah roboh itu. Ah, And one of them you said that you have to aim to be international player. oke. So I think I still remember that. Ah, Saya sendiri lupa. But thank you very much. ya. Hmm. Oke, apa lagi yang ingin Anda tambahkan dari topik-topik yang sudah kita bicarakan ini? Um, ya, apa tadi sudah kita bicarakan semua atau tentang apa Kita, eh sedikit sudah kita teman-teman saya. bicarakan ya dengan teman-teman tadi, silakan kalau Anda Oh ingin, iya ya. Ya itu karena karena menarik begini. menarik begini. Kok bisa ya reconciliation dengan Prabowo ya? Karena kan ibaratnya mereka itu betul-betul musuh utamanya apa Orde Baru pada waktu at the time, atau dibalik sekarang yang namanya apa Prabowo musuh utama mereka kan begitu ya. Silakan, saya tidak mau secara spesifik, tetapi Anda bisa mengeksplorasinya. Hmm. Ya, eh sebenarnya mereka lah bisa menjawab. Saya tidak mau menjawab atas nama mereka. Cuma saya bisa mengatakan begini kan, sedikit background mengapa saya angkat itu ke Anda. Waktu itu kan sengketa pilpres kan, sengketa Ya, pilpres ketika itu Anda membela Anies, ya, kemudian ada Todung dan lain membela Ganjar, dan juga kemudian ada Yusril CS membelanya Prabowo ketika itu kan. Itu ya. ya saya mengikuti persidangan itu, Hmm, uh, dan I try to submit an amicus brief meskipun nobody care. Dan iya, ketika iya, itu um, dan selesai itu sidang diputuskan ketika itu uh, ada scene yang saya katakan bahwa Anda di luar ketika itu apa uh, berbicara ketika itu di tengah di tengah masa, di atas apa truk atau apa kalau salah begitu hmm, ya. That's you address the I mean the mass, the public ketika itu kan. Itu hmm. saya katakan ironis ketika itu, maksudnya tadi saya itu dalam artian Anda Refli Harun ketika Oke, itu, ya, eh, Refli Harun ketika itu yang tahun 90-an itu ya, I think that you just thinks that ya, you not radical activist ketika itu kan, iya, beda iya, dengan iya, yes, of Budiman course, iya. segala macam ketika itu. Eh, tapi kok jadi terbalik sekarang ini ketika itu tahun 2000 eh, berapa 2023 2024 kemarin ya, itu waktu sengketa Iya, pilpres itu orang seperti iya. Anda yang akhirnya berbicara di tengah masa ketika dan Eh, sebaliknya Budiman CS ketika itu akhirnya that's di kubu seberang akhirnya itu, eh, that's a little irony, dan mungkin itulah bagian kehidupan, roda kehidupan yang berputar tadi itu. iya, tapi Itu kalau kita lihat memang ya, pemerintahan Prabowo ini pemerintahan non ideologis, memang gak terlalu gado-gado kan. Jadi kalau kita nggak bisa kita lihat sebuah ideologi pemerintahan yang ingin dia implementasikan. Let's say dia ingin mengimplementasikan pasal 33 kan, tapi hmm. dia ambil Bahlil, dia ambil Erlangga Hartarto, dia ambil orang-orang yang barangkali tidak peduli dengan yang namanya pasal 33 itu. Kalau kalau peduli nggak main tambang semua itu. Kalau Oh iya peduli ya, kan harusnya harusnya lebih peka bagaimana menjaga tambang itu untuk kehidupan rakyat kan begitu. Silakan. oke, ya, two things here. I think that ya, pertama saya selesaikan dulu masalah teman-teman saya tadi ya kan. Iya, iya, Eh, Ya itu setelah insiden itu kan saya ketika itu saya reach out to you, saya katakan ini kok cerita kehidupan terbalik akhirnya seperti itu kan. Dan akhirnya terbukti mereka masuk kabinet, sebagian dari mereka masuk kabinet ketika itu kan. Ya oke lah begitu ya, saya mengatakan mungkin eh, banyak yang berubah, usia bertambah ketika itu kan, eh, kebutuhan apa apa bertambah, punya istri, punya anak segala macam ya, akhirnya memutuskan untuk apa, how to means that earn hmm, income segala macam ya, dengan hmm, cara apa menjadi pejabat hmm, mungkin begitu hmm, ya, ya mungkin ya, hmm, oke itu that's I mean maybe legitimate, you can say that begitu kan. hmm, Em, eh, Ya, meskipun akhirnya saya pikir mereka
terlalu cepat puas saja kalau berkuasa. Hmm. Artinya kader-kader PD kan cuma jadi wamen saja, tidak ada yang jadi menteri sekalipun itu. Memang banyak Hmm. wamen ketika itu kan, tapi Ya. none of them is the minister. Ya kalau mau akhirnya berkuasa ya sekalian lah, jangan tanggung-tanggung kan. Hmm. Ya, begitu kan. Tapi terlalu cepat puas mereka menurut saya pun kalau begitu ya. Dan itu satu. Lalu yang kedua juga, Padahal harusnya ini masa kader-kader segenerasi kita untuk berkuasa harusnya ya. Karena ya, I think that, ya. kalau lihat kita Bahlil misalnya yang lebih muda dari kita, Hmm. kok dia bisa gitu. Tapi orang-orang seperti Budiman, kemudian Nezar tidak Ya, memainkan role yang lebih hebat dari Bahlil misalnya ya. ya, itu Ya, that's irony and so a little bit pathetic in some ways, but I think oke ya biarkanlah. Tapi ya, yang berikutnya itu lagi tentang em, idealisme yang dulu segala macam, arti ya, 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 semua orang berubah begitu kan ya, dalam artian ya mereka bukan revolusioner lagi, sama juga saya juga bukan seorang radikal revolusioner lagi ketika itu ya, ya itu pilihan mereka masing-masing, tapi dalam artian ya I think you choose that route. Eh, Ya, cuma apakah akhirnya memang idealisme mereka dulu itu ya mereka bisa terjemahkan masih dengan di Prabowo? I doubt that. Dan juga ya lagi-lagi persoalan kedua tadi katakan kabinet Prabowo ini bagaimana kan ketika itu ya, hmm, ya dengan dia ubah undang-undang sehingga akhirnya dia bisa bikin kabinet apa super guru semau-maunya. ya seperti itu. Dan juga ini juga masalah konstitusi kan, bagaimana akhirnya masalah ini juga harusnya atau lebih jelas di konstitusi tentang kementerian ini kan. Saat ini sebenarnya pengaturan kementerian sangat sedikit sekali, dan eh, Hmm, sehingga presiden bisa bikin apa ubah peraturan seenaknya begitu buat kabinet yang lebih besar begitu, lebih gemuk. Eh, dan juga kualifikasi akhirnya kan, sehingga Prabowo memang lebih banyak akhirnya they try to bring everybody together, orang-orang dekat-dekat dia dan juga tanpa kualifikasi. Eh, ya seperti itu kan, apakah the certain people that I mean qualify misalnya seperti itu kan. Misalnya Mugianto itu tadi kan kita sebutkan itu, apakah dengan pernah diculik itu he's qualified to become the one man ham begitu kan, apa how much he understand human hmm, rights really, that I'm not sure ketika itu kan, his education is not I mean equip him to do that, I don't think so. Ya, hmm, uh, ya, tapi dia dapat jabatan sebagai Wamen Ham misalnya. Atau teman saya itu ketika itu yang lain, Faisal Reza ketika itu juga anggota PRD kan, tiba-tiba jadi ya, Wamen perindustrian. Ya, ya, I don't know about his knowledge about I mean that industry or something like that. Kayak dia juga his background, dia juga di ketika itu di Fakultas Sastra ketika itu kan, sejarah di UGM dulu. Uh, So yeah, yeah, some of them are things that yeah, that's I think. And then of course the bigger question is kan, ini sekarang ini ya bagaimana kabinet ini ke depannya, sehingga akhirnya ketika Anda menyebutkan pasal 33 tadi itu kan kasus itu ya, ini menarik karena eh, sebenarnya pasal 33 itu sejak orang tahu menghadapi perjalanan MK itu substansi pasal 33 itu sudah banyak berubah. Dalam hmm, artian sejak zamannya Pak Jimli, MK-nya itu sudah mengatakan interpretasi yang berkali-kali terhadap apa uh, pasal 33 mulai dari undang-undang listrik segala macam, yang sebenarnya change the narrative and substance of Article 33 sebetulnya. Cuma retorika politik akhirnya tidak berjalan akhirnya dengan itu. hmm, Interpretasi MK itu akhirnya tidak digubris sama sekali dalam political practice, sehingga akhirnya begitu kan. Em, hmm, ya, ya sehingga akhirnya memang retorika lagi dalam pemilu, debat pilpres, bukan yang ini, debat pilpres sebelumnya itu Prabowo dan Jokowi, dua-duanya ketika itu bicara tentang pasal 33, artikel 33 ya, menjadikan ya, kampanye mereka, tapi mereka tidak menyinggung sama sekali putusan-putusan MK yang sudah mengubah sebetulnya pemahaman tentang pasal 33 sendiri. Ah, hmm, jadi ya orang seperti Prabowo tidak peduli, saya pikir akhirnya transaksional juga dia. hmm. Hmm, Oke, luar biasa ya. hmm. Eh, ada lagi yang mau disampaikan, Romo? Nggak terasa kita sudah 1 jam. Jangan sampai nanti saya tahu di sana sudah pukul 10 malam ya. Hampir 10 malam sih. Ya, oke. Ya, Hampir 10 mungkin malam. ya itu saja yang sudah saya katakan sedikit ini, setiap banyak lagi. Terima kasih kesempatannya eh bisa bicara dengan orang sebesar. Sedikit menarik bagi tadi saya katakan tentang Anda katakan tentang alma mater kita UGM. Eh, Hmm.
saya mengatakan I don't know. I mean whether they really proud of me or something like that. Ya itu urusan mereka. Cuma menarik begini. Waktu itu kan eh, selesai pilpres itu sengketa pilpres itu. Hmm, eh, as I said ketika itu kan saya among the few who wrote the amicus brief ketika itu kan saya ya. kirimkan ke MK ketika itu meskipun nobody really care tapi kemudian Unpad ketika itu Fakultas Hukum Unpad mengundang saya diskusi via Zoom. Nah, itu saya Hmm. katakan menarik karena kok ini jadi Unpad yang tertarik hanya mengajak saya diskusi UGM alma mater saya tidak pernah mengundang saya. Ya, karena UGM berada di pihak sono, di pihak yang Oh, barangkali Anda kritik kan gitu kan. Masih ada Pratikno di situ kan. ya Jadi ya. wajar gitu. Ya, ya itu Eh, sih that's interesting. Last thing maybe that as I said before ketika itu kan I just finished my book on Indonesian Democracy of Rule of Law. Ya mungkin next time kita bisa diskusi tentang itu lagi kalau sudah selesai oke, terbit. oke. So saya bisa kirimkan kita bisa diskusikan lagi dengan lebih apa detail. Oke, ini udah tepat pukul 10.00 ya. Ya, Kalau nah, nasihat dokter saya harus tidur tuh. Tapi karena ya. ini 10 pagi, tentu saya harus beraktivitas. Jadi Anda yang tidur Romo ya. Ya, oke ini ya semoga Anda juga pulih kondisi kesehatannya. Kata saya Oke, baru tahu iya. dari dokter katanya mengatakan Anda harus istirahat jadi. Iya. Makasih ya. Oke, ya. Selamat Pagi. malam, selamat pagi di sini. Oke, terima kasih Bang. Oke.